الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ayo ngomong mau apa? Iya makanya ngomong ayo mau apa? Nah. Ini abah saya jangan masuk ke abah saya tuh. Ya. Ya, saya mundur. Ngomong tapi. Rumahnya di mana rumahnya? Nggak tahu. Rumah jenengan di mana? Nggak tahu. Terus jenengan cara mulanginya gimana? Nggak tahu. Al-Fatihah ya. Terima kasih saya diizinkan tinggal di sini. Saya senang kamu tempatkan dua orang ini hidup lagi tempat ini. Apa yang membuat jenengan suka itu pikiran apa? Yang paling membuat suka itu pikiran beliau apa yang paling suka? Yang saya suka ikhlasnya. Sebenarnya panjenengan itu siapa kalau saya boleh tahu? Masa kamu tidak tahu saya? Pengetahuan saya terbatas hanya sebentar. Terus dulu waktu saya di sini memang ini sering ada 7 kalau nggak salah wanita itu yang sering muncul, tapi saya nggak tahu siapa. Bukan Nyai Halimah, kalau Nyai Halimah di Padepokan di Pondok Baru. Nyai Halimah itu. Ini nanti pas waktu kembali lah, keluar sakit sampai seminggu lebih nih kan. Ini kan istri keluar itu antara tidur sama badan sumerep tangan cewek kan. Iya. Atas. Perempuan. Makanya kan sebenarnya tempat untuk pengobatan. Assalamualaikum. Siapa ini? Iya. Allahumma shalli ala sayyidina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini siapa? Ini siapa? Oh, tutup. Ayo, bicara sama saya. Saya tinggal di sini sekarang. Ya. Siapa? Hah? Kenapa? Kenapa? Saya tinggal di sini sekarang. Ayo ngomong mau apa? Iya makanya ngomong ayo mau apa? Hah? Ini abah saya, jangan masuk ke abah saya tuh. Ya. Ya, saya mundur. Ngomong tapi jangan di sini atau jangan di sini ya. Iya, jangan di sini. Kamu pulang. Jangan di sini. Biar tidak panas. Ya, saya kirim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-ghadati wa sirri Allah. Pulang kemana? Pulang kemana? Rumahnya di mana rumahnya? Nggak tahu. Rumahnya jenengan di mana? Nggak tahu. Jenengan yang dadanya sesak? Bukan. Yang meninggal di sini bukan? Terus jenengan cara mulanginya gimana? Al-Fatihah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sampai muntah, nanti perutnya sakit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Terima kasih saya diizinkan tinggal di sini. Saya yang malah senang karena buat saya semua tempat itu milik Allah, jadi saya tidak merasa punya.
siapapun yang mau bertempat tinggal di sini, saya persilahkan. Dan semuanya Terima kasih. Alhamdulillah. Raden, Ji. saya senang kamu tempatkan dua orang ini. Saya senang. Amin, amin. Hidup lagi tempat ini. Amin, amin. Mohon dibantu, dibimbing, Iya. lahiriah maupun batiniah, untuk beliau bisa lebih tenang, karena saya merasa beliau berdua ini belum tenang, masih ada kegelisahan, masih ada kebingungan. Ya, saya mohon. Mana yang perempuannya? Mana? Ya, sebentar. Ya. Mungkin bisa menyampaikan, nanti juga saya bantu untuk menyampaikan. Allahumma sholli ala tidur. Apa-apa, duduk aja santai. Allahumma sholli ala Oh, aku senang kamu di sini. Kenapa kamu mau balik? Ke Singapura. Jangan balik. Kalau pergi dulu boleh, tapi jangan balik. Kamu tetap di sini. Aku senang tempat ini jadi hidup kembali. Karena dia yang kuatnya. Oke, nanti saya bantu untuk menyampaikan ke beliau. Mungkin beliau karena hanya ada kesibukan, karena hanya ada kepentingan. Tapi insya Allah nanti balik lagi ke sini, karena suaminya beliau juga ada di sini. Jadi nanti insya Allah beliau pun juga akan tetap kembali ke sini. Bilang sama ini, Iya, yang sabar. iya. Nanti belum waktunya tirakat yang betul-betul. Iya, insya Allah. Karena tirakat yang paling penting itu tidak melakukan maksiat. Iya. Insya Allah nanti termasuk juga membahagiakan istri juga tirakat. Insya Allah beliau hanya karena ada kepentingan, jadi hanya pergi untuk sebentar. Aku suka dia di sini. Kalau Aku boleh tahu suka. apa yang membuat panjenengan suka sama beliau itu apanya? Tirakatnya? Tirakatnya kuat. Apa mungkin dikirnya juga Hatinya bersama penuh saya? kasih sayang. Dikiranya yang kamu kasih, dia amalkan semua. Berarti amalan saya itu. Dia pun masih minta. Sebanyak itu dia masih minta sama suaminya yang asma karomah, tapi suaminya belum sampaikan kepadamu. Aku yang sampaikan kepadamu. Iya. Sampai pengen asma karomah tak? Nanti sampai jadi dukun. Dia tidak akan jadi dukun. Biar suaminya dia yang bantu. Tapi saya melihat ini hampir sama seperti saya, cuman powernya adanya yang di istrinya. Iya. Yang mendukung itu. Karena ini mohon maaf, power hijaunya lebih kuat ke yang Iya betul. Memang betul. Makanya aku suka dia di sini. nanti. Kalau suaminya sendiri di sini mau keluar pun nggak apa-apa. Tapi kalau dia, saya mau mempertahankan dia di sini. Bagaimanapun caranya kamu, Raden, tugasmu pertahankan dia di sini. Saya tentu mempunyai hak dan juga Iya. tidak. Saya hanya menyampaikan karena dia juga punya hak. Mungkin kalau untuk kepentingan ya tidak apa-apa. Iya. Insya Allah nanti balik lagi ke sini. Apa yang membuat jenengan suka itu dikiran apa? Yang paling membuat suka itu dikiran beliau apa yang paling jenengan suka? Yang saya suka ikhlasnya. Ikhlas apa hubungannya dengan membaca surat Al-Ikhlas? Bukan. Bukan. Dia ikhlas
Menjikirkannya hanya karena Allah. Tapi bukannya ikhlas juga tetap dibarengi dengan surat Al-Ikhlas? Iya. Karena itu, Maksud saya, yang saya sukai dari dia tidak ada tuntutan di dalam mengamalkannya lillahi ta'ala. Memang ada sebagian tuntutan ya untuk kemaslahatan keluarganya, yaitu itu manusiawi. ya. Panjenengan sebenarnya panjenengan itu siapa kalau saya boleh tahu? Masa kamu tidak tahu saya? Pengetahuan saya terbatas, hanya sebatas Hodam Ayat seperti Hodam Macan yang dulu ikut dengan saya, tetapi asal muasalnya saya juga ingin tahu dan lain sebagainya. Saya dari sebuah gunung. Di Gunung Tidar atau di Gunung Lingi? Gunung Lau. Oh, dari Gunung Lawu. Berarti dari Mbah Hamid, dari guru saya yang ada di Gunung Lawu sana, bukan? Darimu. Iya. Apa yang paling jenengan suka amalan itu? Ikhlas tadi ya? Aku kasih tahu sama santri-santrimu, jangan tergantung dengan amalan apa aja, yang penting istiqomah dan yakin kepada Allah. Amin. Insya Allah. Itu yang selalu kamu terapkan, dan belum bisa santri-santrimu menjalankan apa yang kamu laksanakan, Raden. Tapi dari terus dipaksa nanti kan lama-lama. Iya, makanya biasakan sholat malam. Biasakan sholat malam, walaupun itu susah, walaupun itu berat, karena titik awal dari situ. Ini berarti bangsa panjenengan itu juga paham ya kalau hati seseorang itu apakah dia ikhlas atau tidak itu. Iya. Menjadi titik awalnya, menjadi penariknya gitu. Iya. Jangan menggantungkan ke suatu tempat di mana aja bagus. Yang bagus keikhlasannya, niatnya yang baik. Berarti bangsa panjenengan itu bangsa seperti panjenengan itu paham bahwa ketika mengamalkan itu harus dengan hati yang ikhlas. Iya. Karena ketika tidak ikhlas itu malah menjadi beban ya. Contohnya, ya kamu, Raden. Saya bisa terbawa olehmu ya karena keikhlasanmu waktu mengamalkannya. Salatmu tak pernah ketinggalan, walaupun lagi sibuk, walaupun lagi capek, kamu tetap sholat, walaupun habis sholat tidur. Itu yang kami suka, bangsa kami suka dengan orang yang bangun malam hari. Karena memang panjenengan itu berbeda dengan bangsa kami ya. Kalau bangsa kami siang bekerja, malam untuk istirahat. Dan panjenengan itu siang seperti kami bangsa malam ya. Malamnya panjenengan seperti apa? Kami tidak ada siang, tidak ada malam. Kami tidak tidur. Kami hanya ketika malam atau siang juga panjenengan. Karena orang-orang yang bangun malam rata-rata hatinya ikhlas untuk mendekatkan diri kepada Allah. Menjadi tanda orang yang tidak munafik itu. Ketika bangun malam begitu. Ini beliau ini bagaimana baiknya kalau menurut panjenengan? Ikuti kata hati. Iya. Ya, karena dia ikut denganmu, Raden. Enggak apa-apa, sekarang waktunya dia jalan-jalan mengikuti langkah.
Tapi nanti ada waktunya kamu duduk, dia pun duduk. Maksud duduk, ya bukan duduk biasa, duduk tirakat. Tuh, jangan takut dengan ada yang di sini. Jangan takut, malah mereka takut kepadamu. Aku jamin. Jika kita takut kepada Allah, yang lainnya akan takut kepada diri kita. Sujud itu lenggah nong ya, jumeneng ya. Jumeneng. Nah, jadi kan di sini 1, 2, 3, 4. Banyak, Raden. Banyak. Cuma aku bilang tadi, tempat ini kemarin mati, sekarang mulai hidup. Paham yang saya maksud? Paham. Hidup malamnya dengan zikir. Karena saya pun sudah berusaha untuk tidak tertuju pada dunia, tapi kepada akhirat. Insyaallah hidup itu adalah dengan menghidupkan malam dengan zikir. Saya permisi. Yeah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aden. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Ini. oh ini. Nah nih, mohon maaf saya tidak bisa bahasa halus, bisanya bahasa kasar. Baik. Karena istri saya yang Sunda, saya bukan orang Sunda. Jadi saya belajar saja memahami bahasa Sunda. Cagernya sehat. Sehat nih, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Atas. Dari mana tadi ini? Ini tadi di sana. Nunggu-nunggu anak ini tadi katanya mau ke sana tapi nggak jadi. Saya kesini nih, karena saya ada tarikan kesini, padahal saya nggak pengen kesini. Tapi tiba-tiba ada tarikan kesini. Yang sabar, yang sabar. Sakit pinggang tuh nih, bisa dibantu. Biarin nanti di sini, nanti. Nanti sembuh sendirinya. Kalau sembuh, nanti malah tak mau dikiranya. Kok ada petunjuk ke saya suruh minumin air kelapa, bener apa bukan nih? Ya kalau itu petunjuk laksanakan. Iya, jadi saya ada petunjuk, beliau ini suruh minum air kelapa, direbus sama daun kelor sama kunir sama madu itu, suruh minumkan ke beliau. Kelapanya suruh ngambil di Om Yang Jimbe itu. Benar itu nih? Itu malah ini. Iya, saya tanya apakah. Ya mah bener atau orang tua yang nyuruh. Masa orang tuamu nggak salah? Iya. Benar. Jadi saya ada petunjuk, beliau ini suruh ambil kelapa di Jimbe itu, terus kasih daun kelor sama kunir direbus, kasih madu suruh minum. Sakit di pinggang sampai di kaki itu nih, beliau itu nih. Setahu saya nih, beliau orang yang sakit seperti itu karena beban pikiran, karena dimanfaatkan sama orang. Ya memang dimanfaatkan, tapi seharusnya jangan dipikirkan. Makanya obatnya sudah dibilang sama suaminya waktu dipanggil, kamu itu suruh dibeberkan semuanya biar lepas, biar bebannya lepas. Tapi dianya nggak mau. Setahu saya, yang saya pernah dikir ada saudara batinnya datang itu, beliau itu dari dulu sering dimanfaatkan sama
Saya bicara pasar nggak sih ya? Ya sama nih. Jadi kan saya bingung mau menyampaikan, itu kan berkaitan dengan perasaan. Kita kan harus bangga kalau dimanfaatkan sama jangankan sama orang lain aja, kalau kita dimanfaatkan harusnya senang. Kalau tahu ilmunya, tapi kan manusia jarang yang tahu ilmunya, jarang yang tahu. Makanya beliau kan datang ke sini, itu kan yang nulis apa saya itu khairun nas anfa'ukum linnas. Sebaik-baiknya orang itu yang bermanfaat untuk orang lain. Kalau pengen bermanfaat ya berarti harus ridho dimanfaatkan. Kalau kebaikan tidak dibalas sekarang, itu Allah tuh pengen membalasnya yang lebih lama, lebih banyak di akhirat nanti. Kalau kebaikan harus dibalas sekarang, terus nanti dapat apa? Ini kalau dia ini apa, cobaan bukan cobaan, ujian mungkin. Kalau jatuhnya ke orang lain nggak tahu gimana, tapi dia nih kuat karena dididiknya kuat. Kalau menurut saya barokah, karena sebelum saya mediatorkan ke tubuh suaminya itu sebenarnya saya sudah dapat petunjuk itu. Kalau beliau ini, kalau mohon maaf bahasa kasarnya dimanfaatkan sama, tapi kan memang orang yang bermanfaat itu harus mau dimanfaatkan. Ulang-ulang terus Malia. Udah, Nini ulang Nini mau ke goa lagi. Nini sekarang senang di sana. Biar anak ini nanti ke sana. Insya Allah. Istrinya perlu diajak tadi. Jauh. Kasihan. Iya. Siapa tahu naik ke atas sehat nih. Mending kalau sehat, kalau makin sakit. Sakit sehat semuanya dari Allah. Amin. Ya, assalamualaikum. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala hadiyatin wa karomatin sultan al qadir jalani al-rajati al-fatihah. Astagfirullah. Alhamdulillah. Untuk teman-temannya, ini anak ini saya ganti namanya, panggilannya Ki Bodo. Oh, Aki Bodo. Aki namanya Ki. Bukan saya, anak ini yang ini. Iya, maksud saya namanya Ki Bodo. Ki Bodo. Biar tidak merasa bisa, biar tidak merasa pintar, dan sifatnya juga memang dia mah bodoh. Sudah mengakui dia bodoh. Ki Bodo. Lanjutannya Ki Bodo, kamu sudah tahu siapa Ki Bodo? Iya. Allahumma shalli wa sallim. Nggak apa-apa, panggil Bodo, Ki Bodo. Dan dia pun sudah nerima. Istrinya pun nerima. Ya dok? Dok? Nerima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Uhurnya pakai. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Karena sebetulnya sejatinya manusia itu bodoh. Tidak bisa apa-apa, tidak tahu apa-apa. Cuma manusia suka merasa pintar, suka merasa bisa, dan gak mau dibilang bodoh.
Padahal kalau ngerti, ya sejatinya manusia itu bodoh. Turun ke dunia ini biar belajar. Ya itu pun kalau salah saya minta maaf. Iya benar, semua manusia itu hakikatnya tidak bisa apa-apa. Tidak bisa apa. Bahkan kita baru bisa mengenal Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita tahu bodohnya kita, hinanya kita, dan kita tidak bisa apa-apa, baru bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia saking bodoh-bodohnya, lahir ke dunia aja cuma bisanya nangis aja. Semua diajarin, bisa jalan diajarin, bisa ngomong diajarin. Hakikatnya siapa yang mengajarin? Panjenengan dari mana? Dari Rawabayu bukan? Bukan. Dari gua kemarin saya. Dari Gua Jedok. Iya. Dan kamu yang selalu kemarin pernah bilang, nama anak ini mau siapa, tapi itu mah terlalu bagus. Yaitu dia juga. Iya. Yang terbaik saja. Ya. Yang terbaik. Kalau nama itu secara batinnya saya, secara umumnya yang tadi dengan sebutnya lebih baik, karena yang zahir itu biarkan yang batin tetap batin. Saya bilang sama anak ini, sama istrinya kemarin, abahmu tuh sudah merasakan, sudah tahu bahwa dirinya bodoh. Di mana letaknya? Dia mau dihina orang, mau dicaci orang, dia nerima. Apa itu artinya kalau semua nerima? Karena apa? Rasanya dia ini tidak bisa apa-apa. Dia tidak punya apa-apa kecuali punya Allah. Bukankah itu artinya bodoh? Bukan dalam arti bodoh ini tidak tahu dunia, tapi merasa bodoh. Merasa bodoh. Ya, karena kesengsaraan, kesedihan yang mendekatkan kepada Allah itu lebih baik daripada kebahagiaan, daripada kesenangan yang menjauhkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang saya rasakan. Kadang-kadang saya sendiri kalau senang itu sering lupa sama Allah. Makanya saya pun dalam keadaan senang maupun susah selalu senang, karena ketika dalam susah bisa ingat kepada Allah. Dan kalau buat saya kesedihan, kesengsaraan yang mendekatkan kepada Allah itu lebih baik daripada kebahagiaan yang menjauhkan, melupakan dari Allah, jauh dari Allah. Nanti kalau ada waktunya panjenengan, tadi sudah dibilang di sana tidak akan berdua, barang sebentar, tanpa kamera, cuma berdua itu saja. nyoting itu si Cengli. Biar di situ jelas, biar ada penjelasan yang jelas apa itu dari Syekh Marzuki ataupun dari Bela Bedu. Yang terpenting untuk saya itu sebenarnya lebih mendekat kepada Allah. Jadi jujur, sebenarnya tahu siapa atau dari mana tidak begitu masalah buat saya. Yang penting diri saya sendiri itu lebih dekat kepada Allah. Itu yang saya Betul, itu inti. Karena untuk makhluk gaib ya kita sama hamba Allah, tapi yang lebih penting kepada yang maha gaib, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tujuan saya. Jadi ini sepakatnya semuanya. Panggil anak ini Ki Bodoh. Kalau tak mau bilang bodohnya bilang Aki. Ya, Aki. Ki ya. Iya. Gak usah Rahman-Rahmanan.
Terlalu berat, nanti enggak Rahman dia. Rahman. Ya tapi tetap nama itu Rahman nama itu tetap. apa artinya? Ya. Kenapa berat nama Rahmannya itu? Iya, harus penyayang. Memang artinya mah berat. Dan nama Rahman itu tidak boleh sembarang. Tidak boleh dipakai nama ke orang kalau tidak pakai awal atau ujung. Ya, udah tak perlu dibahas. Nanti takutnya ada yang salah. Ya. Beda dengan berdua, beda tanpa kamera. Nanti ada yang salah pengertian, nanti kamu yang dicaci. Ya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli Astagfirullahaladzim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, malam ini kita bisa sama-sama di tempat ini. Ini adalah 4 awal saya. Bukan lama. Ini saya nggak tahu. Tiba-tiba ya sudah ada di sini gitu. Nggak tahu tadi awalnya gimana. Saya ingatnya itu tadi ada rencana gitu mau ke sini gitu. Tapi tiba-tiba ya sudah ada di sini. Tahu tadi ceritanya gimana, cerita apa saja. Tapi semuanya harus kita wujudkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larang-larangannya. Perlu untuk panjenengan semua ketahui bahwa kita hidup itu ada 4 saudara batin kita yang Allah tugaskan memang untuk selalu bersama kita. Orang Jawa bilang itu mocopat atau julur papat kelima pancar. Ada kakang kawah di hari-hari. Itu adalah saudara batin kita, atau disebut dengan lawamah, supiyah, amarah, dan juga mutmainah. Jadi kita hidup ini yang sering mengikuti dari 4 saudara batin kita ini, tanpa kita mengikuti diri kita yang sejati. Diri kita yang sejati itu ya innalillahi wa innalillahi rajiun itu. Jadi dalam hidup ini sering kita itu mengikuti saudara batin kita. Jadi orang hidup itu seperti gerobak atau dokar itu tubuh kita, dan 4 kuda itu lawamah, supiyah, amarah, mutmainah itu kudanya. Tetapi ketika kita sering zikir ya latif, ya batin, atau asmaul husna atau surat al-ikhlas, itu nanti yang akan memimpin perjalanan hidup kita itu adalah diri kita yang sejati itu tadi, atau sering disebut dengan Nur Muhammad. Itu diri kita yang sebenar-benarnya, sehingga ketika setiap ada masalah itu pasti ada jawaban di dalam diri kita.
Jadi setiap pertanyaan di dalam hidup kita itu ada jawaban di dalam hati kita. Oleh sebab itu jangan heran ketika panjenengan mengamalkan sholawat, terkadang bisa tahu jawaban-jawaban yang ada dalam hati kita. Orang mau bicara apa kita sudah tahu. Itu semuanya kelebihan asma-asma Allah, karena itu adalah makanan batinnya. Jadi sehingga batinnya itu kuat dan mampu membimbing dohirnya. Jadi sebenarnya yang terjadi seperti ini tadi bukan orang yang kemasukan jin, itu bukan sebenarnya, bukan orang yang gila, itu bukan sebenarnya, tapi gerakku adalah gerak batinku. Jadi kaca itu kalau bening, yang ada di hadapannya itu akan terlihat jelas, sehingga terlihat jelas, sehingga kita bisa merasakan apa yang ada di hadapan kita. Seperti ada orang kesusahan kita tahu begitu, sampai nanti hal-hal kegaiban pun kita akan paham dari situ. Maka yang lebih penting ialah diperbanyak lagi sholawatnya. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang terpenting saya berpesan untuk diri saya sendiri dan panjenengan semuanya, diistiqomahkan sholawatnya boleh sallallahu ala Muhammad, itu minimal setiap hari 1000 kali, lebih bagus 5000 kali, khusus malam Jumat 10.000, sholawat anuridat 15 kali atau 1000 kali, diamalkan setiap hari. Nah, sholawat itu akan membuat hidup kita itu selamat. Sholawat akan membuat masalah dalam hidup kita itu akan hilang. Yang lebih penting lagi, sholawat itu akan membuat hidup kita selamat, karena yang paling penting hidup ini selamat. Al-Fatihah. Terima kasih untuk semua subscriber lover saya yang sudah hadir di channel YouTube Mahdin 2. Mohon maaf atas semua kata-kata atau perbuatan yang mungkin kurang berkenan di hati panjenengan semuanya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.